Salam, ya silahkan masuk. Ya, silahkan duduk. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih sudah datang ke ruangan Ibu gitu ya. Mungkin sedang ada aktivitas yang lain gitu ya, tapi kalian insya Allah ya menyempatkan waktu untuk hadir ke ruangan Ibu. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oh, silahkan Adam. Bersiap di tempat masing-masing. Sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ya Adam sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, ada yang tahu kenapa dipanggil ke ruangan BK? Belum, Bu. Belum ya? Bertanya-tanya. Kenapa ya gitu kan dipanggil ke ruang BK. Nah, tapi Ibu ingin tahu nih, apakah pagi ini teman-teman dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Nah, jadi nanti kalau Ibu bilang apa kabar, kalian jawabnya Luar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Biar semangat ya. Nah, Ibu tes ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya semuanya sehat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ya, ada yang pernah ikut konseling kelompok? Belum. Berarti ini pertama kalinya. Nah, belum paham juga apa itu konseling kelompok gitu ya. Nah, belum. Jadi Ibu jelaskan konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan ya yang diberikan oleh seorang ahli atau guru BK. Ya, guru BK di sini berarti Ibu. Nah, kepada konseli. Konseli itu siapa? Kalian. Ya. Nah, peserta didik gitu ya. Terus tujuannya untuk apa sih Bu konseling kelompok ini gitu ya. Nah, karena tema kita hari ini mengenai kemampuan empati. Ya, kemampuan empati, maka tujuan dari konseling kelompok ini teman-teman diharapkan mampu mengembangkan sikap empati terhadap sesama gitu ya. Nah, terus kemudian di konseling kelompok ini ada asas layanan. Nah, apa tuh asas layanannya dari konseling kelompok? Pertama, ada asas keterbukaan. Jadi nanti setiap anggota kelompok silahkan dengan terbuka menyampaikan apa sih yang sebetulnya jadi permasalahan gitu ya. Terus kemudian ada asas kerahasiaan. Artinya kalau asas kerahasiaan, setiap anggota kelompok itu tidak boleh membicarakan hal-hal yang kita bicarakan di sini kepada orang lain di luar kegiatan konseling kelompok ini gitu ya. Siap menjaga rahasia temannya? Siap ya? Ya, siap. Jadi harus dijaga nih rahasia temannya. Jadi yang tahu itu hanya kita aja yang ada di sini gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa Bu kok topik layanannya tentang empati gitu ya? Nah, masih ingat nggak waktu itu teman-teman ngerjain inventor tugas perkembangan? Iya, Bu. Ya. Yang itemnya banyak. Iya, Bu. Nah, dari hasil ITP itu teman-teman yang ada di sini di tugas perkembangan kematangan hubungan teman sebaya masih rendah, gitu ya. Betul nggak seperti itu? Apakah di antara teman-teman itu ada yang masih belum peka terhadap teman yang lain? Ada ya, kayaknya gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi nanti silahkan sampaikan, gitu ya, apa yang mungkin sedang dialami bahkan pernah dialami, gitu ya. Nah itu. Terus kemudian ini sudah saling kenal belum? Sedikitnya segimana nih? Sedikit bisa, Bu. Sedikit bisa, hanya tahu namanya aja. Jangan. Nah, Ibu tes nih, apakah betul teman-teman itu sudah saling mengenal ataukah tadi betul hanya sedikit kenalnya gitu ya? Coba Ibu tes Shirley. Shirley tahu Najwa seperti apa kalau Najwa itu menurut Shirley? Gimana? Tahu baik sih Bu, cuman setahu saya Najwa itu orangnya rajin. Oh, rajin ya, menurut Shirley Najwa itu rajin. Nah gitu ya. Nah sekarang kita kenalan lagi. Jadi nanti setiap siswa gitu ya
memperkenalkan dirinya masing-masing, terus kemudian karakteristiknya itu seperti apa, Ya. tambah hobi. Punya kan hobi? Punya. Punya ya. Mau dimulai dari siapa dulu? Najwa. Oh, Najwa dulu. Ya, silakan Najwa dulu katanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Vela Rosawi. Karakteristik saya simple dalam segala hal. Simple. Simple. Nah, Terus hobi saya membaca, mendengarkan musik, menonton Korea dan mencintai dia. wah, banyak banget hobinya ya. Najwa mau tunjuk siapa? Rahma. Rahma. Oh iya, silakan Rahma. Perkenalkan, saya Rahma Siti Maulidan. Karakteristik saya mudah bergaul dengan orang lain. Hobi saya memasak dan berenang. Wih, masak dan berenang. Nanti kita coba ya masakan Rahma nih seperti apa gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian Rahma mau pilih siapa? Adam. Adam. Oke, Adam. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana. Kemudian karakteristik saya adalah saya selalu bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu. Selagi hal tersebut baik, maka saya akan bersungguh-sungguh. Selalu bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu. Iya. Hobinya apa? Hobi saya adalah menggambar dan menonton film. Oh, menggambar dan menonton film gitu ya. Ya, bagus. Silakan Adam mau tunjuk siapa? Anwar. Anwar. Perkenalkan, nama saya Koerno Anwar. Saya dikenal sebagai orang yang pekerja keras dan sedikit aktif dalam segala hal. Sedikit aktif dalam segala hal. Iya, hobinya apa Dan tuh? hobi saya adalah jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Nanti kita diajak jalan-jalan ya. Nah, oleh Anwar gitu ya. Silakan berarti terakhir Sherly, silakan. Perkenalkan, nama saya Sherly Amelia Jara. Saya mempunyai karakteristik suara saya seperti Lesti Kejora. Seperti Lesti Kejora ya. Dan hobi saya bernyanyi. Oh, hobinya bernyanyi gitu ya. Nah, nanti bisa duet dengan siapa nih? Duet gitu ya. Sekarang sudah saling mengenal ya antara satu sama lain. Nah, kemudian waktu layanan kita mau berapa lama nih? 30. 30 menit, 20 menit, 10 menit. 10 menit. 10 menit terlalu cepat ya. Kita sepakat 45 menit? Ya, sepakat ya. Jadi kita akan melakukan layanan konseling kelompok selama 45 menit ya, atau setara dengan 2 jam pelajaran gitu ya. Nah, Ibu ingin tes dulu nih, apakah teman-teman itu sudah siap ataukah masih canggung di antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti ada ice breaking, tapi sebelum itu Ibu ingin jelasin dulu tentang kegiatan hari ini. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan, hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Nah, konseling kelompok ini tentu ada tekniknya. Nah, teknik yang akan kita gunakan hari ini yaitu psikodrama. Ada yang sudah tahu psikodrama? Belum. Kalau bermain drama sudah pernah? Pernah ya. Nah, jadi teknik ini sebetulnya untuk membantu teman-teman. Mungkin ketika tadi saya tuh belum bisa nih peka terhadap orang lain gitu ya. Kita latihan melalui drama itu. Gitu ya. Tapi nanti sebelum mulai dramanya, nanti teman-teman sampaikan dulu permasalahannya apa gitu ya. Terus kemudian nanti Ibu beri naskahnya, siapa yang jadi pemerannya gitu ya. Baru nanti kita melaksanakan dramanya seperti apa gitu ya. Paham ya? Paham. Nah, sebelum mulai ke kegiatan inti, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu biar tidak tegang ya. Nah, ice breakingnya itu adalah sambung kata. Pernah nggak main sambung kata? Pernah. Pernah ya? Ya. Nah, jadi nanti dimulai dari Ibu dulu mungkin ya. Ya. Misalkan Ibu tuh bikin satu kalimat, konflik itu masalah. Terus nanti Ibu tunjuk nih ke Najwa lanjutin gitu ya. Kata yang tadi sudah Ibu berikan. Nanti Najwa tunjuk lagi siapa, sambung lagi. Kalau misalkan teman anggota kelompoknya itu nggak bisa jawab, berarti itu urutan pertama yang nanti mengungkapkan permasalahannya. Nah, begitupun seterusnya. Teman yang kedua berarti urutan kedua sampai terakhir. Gitu ya. Paham? Paham ya? Bisa ya dites ya? Ibu bikin satu kalimat. Konflik itu masalah. Masalah itu hal yang sulit untuk diselesaikan. Pilih siapa? Rahma. Najwa. Ngeblank. Ah, Ngeblank
Ngeblank ya, berarti Ya. Najwa pertama ya. Pertama. Nah, silakan sekarang Najwa bikin satu kalimat. Apa? Terus nanti tunjuk mau ke siapa? Bebas. Bebas, pilih siapa aja. Bermain itu menyenangkan. Tiga, Eh, dua, satu. Dua. Berarti Sherly kedua ya. Ya. Nah, silakan Sherly bikin satu kalimat. apa? Apa? Apa ya? Ayo, apa? Hari ini sangat gembira. Gembira bisa bersamanya. Tunjuk. Wow, bersamanya di setiap saat. Saat ini saya sedang duduk. Duduk bersama dengannya. Oh, kan ini? Benar? Dengannya. Dengan Dengannya. Dengannya. Dengannya? dengannya. Tuh, 2, Tiga. Berarti Anwar ketiga ya. Dari sekarang Anwar bikin satu kalimat. Duetnya tinggal berdua lagi nih, Rahma sama Adam ya. Silakan. Ya. Saya adalah orang yang rajin. Rajin belajar saat ini. Ini di masa kini. Kini saya sedang duduk. Duduk bersama dengannya. Loh, Dengannya aku bahagia. Ais. bahagia bisa bersamanya. Ais. Tuh, Bersamanya aku ceria. ceria bersamanya. Bersamanya aku Satu, Dua, tiga. Ya, berarti Rahma Satu, dua, tiga, keempat. empat, lima. Terakhir jelas Adam Adam. ya. Nah, jadi nanti urutan itu yang apa namanya menjadi siapa nih yang duluan dulu, yang pertama sampai yang terakhir gitu ya. Tadi yang pertama itu siapa? Najwa ya, Najwa, kedua Sherly, kemudian Anwar, Rahma, terakhir Adam ya. Berarti sekarang mulai dari Najwa. Nah, silahkan Najwa, apa sih yang peristiwa apa yang Najwa sedang alami atau Wah. mungkin pernah Najwa alami? Apa? yang sedang dialami itu sekarang apa ya? Sedang memilih-milih pertemanan dalam pertemanan karena banyak banget tuh kan pertemanan dan ada salah satu teman yang baik di depan, buruk di belakang. Jadi kalau Bingung Najwa, gitu. iya, ya jadi Najwa itu sedang memilih-milih teman karena tadi ada yang baik di depan tapi di belakang Bicarain. ngebicarain gitu ya. Jadi mungkin Najwa bingung gitu ya teman yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Nah terus kemudian yang kedua siapa? Sherly. Sherly. Ya silakan Sherly. Sherly itu kurang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Oh gitu, kurang peduli terhadap orang yang di sekitar. Jadi acuh aja gitu. Iya. Nah, acuh aja gitu ya terhadap teman-teman yang ada di sekitarnya gitu ya. Mau temannya gimana gitu ya. Acuh tak acuh aja gitu ya. Nah itu Sherly ya. Nah terus selanjutnya siapa tadi yang ketiga? Anwar ya. Kalau saya suka ada orang yang nggak suka sama saya, Bu. Jadi saya bingung kenapa orang itu nggak suka, Iya. apa kekurangannya apa itu dari saya. Sementara orang itu mungkin tidak menyampaikan ya kesalahannya itu apa gitu ya. Jadi Anwar bertanya-tanya mungkin gitu ya. Tiba-tiba menjauh. Nah, tiba-tiba menjauh gitu ya. Ya baik, terima kasih Anwar. Selanjutnya siapa? Rahma. Sedang mengetahui, sedang mencari tahu teman-teman Rahma tuh sebenarnya maunya kayak gimana biar nyaman saya sama Rahma. Pengen cari tahu nih teman-teman itu seperti apa biar nyaman gitu ya. Nah, terakhir Adam. Saya tuh orang yang mudah bergaul ya, Bu. Iya. Tapi orang-orang anggap kalau itu saya sedang cari perhatian atau apa gitu. Oh gitu. Terlalu friendly. Terlalu friendly, cenayang kalau ada itu gitu ya. Nah tadi teman-teman sudah memaparkan ya permasalahannya, tapi kalau bisa Ibu tarik kesimpulan sebetulnya ini kaitannya dengan
bagaimana hubungan dengan teman sebayanya gitu ya. Ada yang tadi nggak peka terhadap orang lain gitu ya, saya itu sering disalahpahami oleh orang lain gitu ya. Kalau Najwa apa tadi tuh bingung gitu ya cari teman itu, karena kalau di depan baik di belakangnya seperti apa gitu ya, lain lagi gitu ya. Nah kalau kita tarik kesimpulan sebetulnya permasalahannya sama antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah terus selanjutnya ibu ini mau ngajak kalian bermain peran gitu ya melalui psikodrama ini gitu ya. Nah nanti teman-teman itu kan ibu bagi ya, ada yang perannya itu sebagai protagonis gitu kan. Nah protagonis itu berarti pemeran utama kan. Nah ada pemeran utama, siapa nih yang mau jadi pemeran utama? Sherly aja, Sherly gitu ya. Terus nanti ada apa namanya, ada panggungnya gitu ya ketika melaksanakan drama itu. Terus kemudian ada grup, ini kan grupnya ya, kelompoknya. Kemudian nanti ada ibu sebagai sutradaranya. Jadi nanti ibu yang mengarahkan kalian, diberikan naskah oleh ibu gitu ya. Terus ibu ceritakan secara umum cerita dari naskah ini gitu ya. Terus kemudian nanti ibu menilai gitu ya, apakah peran yang sudah diperankan itu sudah bagus belum sesuai dengan naskah yang dibuat. Terus nanti ada satu orang yang menjadi observer. Siapa yang menjadi observer? Rahma. Boleh. Jadi nanti berarti Rahma itu tugasnya melihat, mengobservasi atau mengamati ya jalannya drama itu. Apakah misalkan sudah bagus nih Sherly itu sebagai pemeran utama, atau menurut Rahma kurang bagus gitu ya. Nah nanti tugas Rahma yang mengobservasi gitu ya. Nah terus lamanya pelaksanaan drama nanti yang akan kita laksanakan tidak dipatok 5 menit, 10 menit. Nah sesuai dengan apakah teman-teman itu sudah memerankan sesuai harapan yang ada di naskah ini gitu ya. Nah jadi siap melakukan drama ini? Siap ya gitu ya. Jadi nanti silahkan berekspresi sesuai dengan peranannya. Kalau pemeran utama gimana tuh kira-kira gitu kan ya. Nah terus kemudian apa namanya, pemeran yang lainnya seperti apa gitu kan ya. Nah nanti mungkin ada juga ketika apa namanya proses drama itu ada perilaku-perilaku yang tidak kita sadari gitu kan ya, bahasa tubuh kita seperti apa gitu ya. Nah itu jadi nanti ibu bagikan naskahnya ke kalian, silahkan dipelajari dulu. Nah tapi sebelum ibu bagikan naskah, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Nah ibu bagikan naskahnya, ini silahkan ya. Nah dipelajari dulu. Kalau Rahma mungkin itu poin-poin untuk observasinya gitu ya. Silahkan apa namanya, dibaca dulu, latihan dulu. Sok siapa yang jadi pemeran utama berarti Sherly ya? Nah sok latihan aja. Di apa namanya, diungkapkan sambil latihan bersuara aja. Dimulai deh. Mulai siapa dulu? Saya Bu. Ya, dibaca dulu ya. Jadi nanti ibu bacakan dulu secara keseluruhan ya. Nanti settingnya itu kan kita di sekolah, tapi anggaplah di waktu istirahat ya. Kalau waktu istirahat itu kan biasanya apa, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada yang di kantin, ada yang di mana gitu ya. Nanti misalkan Adam dengan Sherly atau Adam dengan Anwar duluan nih ada di depan ruang kelas misalkan gitu ya. Terus telepon Najwa atau Sherly, Najwa kamu di mana, kesini, kita ngopi di sini misalkan gitu ya. Nah nanti setelah itu tadi tokohnya kan ada Adam ya. Adam itu siswa yang mudah bergaul tapi sering disalahpahami karena dianggap tadi ya cari perhatian nih Adam tuh gitu ya. Terus ada Anwar. Nah kalau Anwar sebetulnya aktif gitu ya, tapi sulit ya menjaga pertemanan dengan yang lain gitu ya. Kandas terus nih kalau berteman gitu ya. Terus kemudian ada Rahma sebagai observer, ada Najwa. Najwa tuh rajin gitu ya, tapi kurang bisa memahami orang lain gitu ya. Terus kemudian, nah ini Sherly.
Serli tadi sesuai karakternya kurang peduli terhadap orang lain gitu ya. Nah acuh aja gitu ya ke orang lain. Nah itu ya. Nah jadi nanti silakan lakukan dialog gitu ya sesuai naskah yang sudah dibuat gitu ya. Kita mau coba latihan? Boleh Bu? Ya Boleh. silakan. Mulai dari siapa nih? Saya Bu. Ya silakan. Teman-teman udah tahu belum kalau Arman sakit? Oh iya ya, belum tahu nih. Udah berapa hari ya? Kalau nggak salah 3 hari sih. Masa sih kok aku nggak tahu ya? Masa kamu nggak tahu? Padahal Arman teman sekelas kita loh. Iya, emang aku nggak tahu. Aku kan nggak deket sama dia. Emang harus dekat aja yang tahu. Ya enggak sih. Kayaknya benar ya yang disampaikan sama Adam kalau Arman udah 3 hari di sekolah. Benar udah 3 hari ke sekolah karena sakit. Oh, Kita mau pada ngejenguk nggak? Ayo. Ayo. Ya. Serli, kamu mau ikut ngejenguk nggak? gimana ya? Udah ikut aja. Kamu kok jarang banget ikut nengok teman yang lagi sakit. Sebenarnya aku males harus ngejenguk temen yang lagi sakit, soalnya agak gimana aja gitu. Kenapa sih takut ketularan? Ya menjaga aja, sekarang kan lagi musim yang sakit di kelas kita. Jadi gimana? Serli mau ikut nggak? Hmm, Nanti kamu nggak ada yang ngejenguk loh kalau sakit. Iya, Sarli. Ngejenguk orang yang sakit itu dapat pahala loh, sama dengan mengunjungi taman surga. Iya, ingat gak pas keputrian? Kalau kita menjenguk orang yang lagi sakit itu memperpanjang usia kita. Ya udah, kita temui wali kelas dulu yuk untuk memberitahukan kalau kita mau ngejenguk Arman. Khawatir wali kelas belum tahu. Setuju. Kemudian Serli. apa iya ya kalau nanti aku sakit gak akan ada yang ngejenguk juga? Masa sih teman-teman tega sama aku? Tapi iya sih, aku emang jarang banget ikut menjenguk kalau ada teman yang sakit. Aku kan cuma takut ketularan. Tapi yang dibilang teman-teman ada benernya juga kalau kita harus peduli terhadap orang lain. Teman-teman, aku mau coba deh ikut ngejenguk Arman. Benar, kamu mau mencoba bergabung dengan kita untuk menjenguk Arman? Iya benar, maafin ya, tadi aku bersikap seperti itu. Ya udah deh, kalau gitu kita menjenguk Arman pas pulang sekolah ya. Ayo. Ya ayo. Nah, gimana kira-kira? Apa tadi yang kurang? Ekspresinya? Ekspresinya Bu. Ya, Terima ya kasih. ekspresinya gitu. Terus dihafalin dulu aja teksnya ya. Jadi tadi ada bagian-bagiannya ya. Khususnya mungkin kalau pemeran utama tuh yang jadi sorotan banget gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana tuh mendalami perannya gitu ya. Nah, silakan sok latihan lagi. Silakan mau latihan lagi? Boleh Bu. Ya. Dimulai dari Ya, silakan. Nah, ini ya pendalamannya. Yuk. Yo. Ya Bu. Ekspresinya. Siap Bu. Nah, silakan. Teman-teman udah tahu belum kalau Arman sakit? Oh iya, belum tahu nih. Udah berapa hari ya? Kalau nggak salah sih 3 hari. Masa sih kok aku nggak tahu ya? Masa kamu nggak tahu sama teman sekelas sendiri? Iya emang aku nggak tahu kan aku nggak dekat sama dia. Emang harus dekat aja yang tahu. Ya enggak sih. Kayaknya benernya yang dikatakan sama Adam kalau Arman sudah 3 hari gak ke sekolah. Benar udah 3 hari ke sekolah karena sakit. Oh, Kita mau pada nengok nggak? Ayo. Serli, kamu mau ikut ngejenguk Arman nggak? gimana ya? Udah ikut aja. Kamu kok jarang banget lihat nengok teman yang lagi sakit. Sebenarnya aku males harus nunjuk teman yang lagi sakit, soalnya agak gimana aja gitu. Kenapa sih? Aku ketularan. Ya menjaga aja. Sekarang kan lagi musim yang lagi sakit di kelas kita. Jadi gimana? Serli mau ikut ngejenguk nggak? Hmm, Nanti kamu gak ada yang ngejenguk loh kalau sakit. Iya, Sally, ngejenguk orang yang lagi sakit itu dapat pahala loh, sama dengan mengunjungi taman surga. Iya, inget gak pas keputrian kalau kita menjenguk orang yang lagi sakit itu memperpanjang usia kita. Ya udah, kita temui wali kelas dulu untuk memberitahukan kalau kita mau ngejenguk Arman. Takutnya wali kelas belum tahu. Setuju. Setuju. apa iya ya kalau nanti aku sakit gak akan ada yang ngejenguk juga? Masa sih teman-teman tega sama aku? Tapi iya sih, aku emang jarang banget ikut ngejenguk kalau ada teman yang sakit. Aku cuma takut ketularan. Tapi yang dibilang teman-teman ada benar juga kalau kita harus peduli terhadap orang lain.
Teman-teman, aku coba deh ikut untuk menjenguk Arman. Benar, kamu mau ikut menjenguk Arman? Iya benar, maafin ya tadi sikap aku seperti itu. Ya udah deh, kalau gitu kita menjenguk Arman pulang sekolah ya. Ayo. Ayo. Nah, udah siap ya? Siap? Bismillah. Siap. Bismillah ya, udah siap ya? Nah, kita berarti langsung ke panggung yang sudah disediakan sesuai dengan setting yang ada di naskah ini. Ya, yuk. Masih ada naskah lagi. Action. Wan, kamu Piala Dunia mau pegang negara apa? Oh, pegang Spanyol. Kalau aku sih Argentina, soalnya yakin Lionel Messi bakalan bawa juara Argentina. Oh, gitu ya. Kalau Ronaldo gimana, Wei? Ronaldo sih Portugal. Oh, Portugal. Tapi kayaknya Portugal gak ada harapan buat juara. Oh, gitu. Siapa sakit kan? Sakit. Kita dulu ya. Suruh kumpul aja dulu, biar diobrolin. Halo, Najwa. Kamu lagi di mana? Sini dulu bentar, ada yang mau diobrolin. Oke. Ini ada yang mau diobrolin, dikit kok. Teman-teman udah pada tahu belum kalau Arman sakit? Belum. Oh iya, udah berapa hari? Kalau nggak salah sih udah 3 hari. Sisi kok aku nggak tahu ya? Masa tamat sama teman sekelas sendiri kamu nggak tahu loh. Karena aku nggak dekat sama dia. Kalau yang ada yang harus tahu. Ya enggak sih. Kayaknya bener deh yang dikatakan Adam kalau Arman sudah 3 hari dari sekolah. Iya benar, Arman udah nggak masuk sekolah selama 3 hari karena sakit. Ya udah, kita mau ngejenguk kan? Ayo. Sherly, kamu mau ikut nggak? Gimana ya? Udah, ikut aja. Kamu kan jarang banget nengok temennya lagi sakit. Apaan sih? Lebay banget deh. Kenapa sih takut ketularan? Ya gimana ya? Kan sekarang di kelas itu banyak yang sakit. Jadi gimana? Kamu mau ikut nggak Sherly? Gimana ya? Iya, Sherly. Nengok temennya lagi sakit itu dapat pahala sama yang mau kamar surga. Ya, ini juga keputrian kalau kita menjenguk orang yang lagi sakit itu mempanjang usia kita. Ya udah, kita temui wali kelas dulu. Takutnya wali kelas belum tahu kalau orang sakit. Setuju. Setuju. Apa iya ya ada yang bilang sama teman-teman kalau aku sakit nanti nggak bakal ada yang lihat. Sisi teman-teman tega banget deh sama aku. Tapi ada benernya juga sih kata teman-teman. Kita tuh harus peduli sama orang lain. Nggak ngomong kayak gini. Nggak ngomong teman-teman ikut. Tidur kan dari ke sini. Jangan lewat dekat ya. Nah, kamu udah sakit. Kamera action. Teman-teman, tungguin aku mau coba ikut deh ketemu Arman. Beneran kamu mau ikut menjenguk Arman? Iya benar, maafin ya tadi aku bersikap kayak gitu. Ya udah deh, kita jenguk Arman pas pulang sekolah ya. Ya, ayo. Wah, sudah bagus ya. Tadi penampilannya gimana tuh? Gugup banget, Bu. Gugup ya. Tadi sebetulnya udah bagus, tapi mungkin masih ada beberapa perbaikan, gitu ya. Dari segi ekspresi, gitu ya. Atau mungkin tadi ada dialog yang lupa, gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman ulangi lagi, ya. 1 kali tag lagi, gitu ya. Sesuai tadi bagian dialognya siapa ingat-ingat, Oh iya. gitu ya. Gimana? Siap ya? Boleh ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Mulai. Siap.
Kamu lagi di mana? Oh, sini dulu bentar, ada yang mau diobrolin. Oke, ditunggu. Mau ngapain namanya? Ini mau ada obrolan sebentar. Teman-teman udah pada tahu belum kalau Arman sakit? Oh iya, belum tahu nih. Udah berapa hari ya? Kalau nggak salah sih udah 3 hari. Masa sih kok aku nggak tahu ya? Masa teman sekelas sendiri kamu nggak tahu? Karena aku nggak datang sama dia. Ya emang yang dekat aja yang harus tahu. Ya enggak sih. Kayaknya bener ya yang dikatakan Adam kalau akan juga ke sekolah. Arman udah 3 hari gak masuk sekolah karena sakit. Oh, jadi kita mau jemput nggak? Ayo. Ayo. Shirley, kamu mau ikut nggak? Gimana ya? Udah ikut aja, kamu tuh jarang banget nengok temen yang lagi sakit. Ya apaan sih lebay banget deh. Kenapa sih? Takut ketularan. Ya gimana ya? Kan sekarang lagi banyak yang sakit di kelas kita. Jadi gimana? Kamu mau ikut nggak? Gimana ya? Nanti kamu kalau sakit gak ada yang ngejenguk loh. Iya, Starling. Nengok temen yang lagi sakit itu dapat pahala sama dengan di taman surga. Iya, ini juga nggak pas ke Putri Adi. Kalau kita menjenguk orang yang lagi sakit itu, nanti usia kita. Ya udah, kita tunggu wali kelas dulu. Takutnya wali kelas belum tahu kalau Arman sakit. Iya, Setuju. Ya. Apa iya ya teman-teman? Kalau aku lagi sakit, coba nggak ada yang jenguk lagi. Tapi aku gak suka jenguk orang yang sakit. Tapi ada benernya juga sih, emang kita harus peduli terhadap orang lain. Teman-teman, tunggu dong. Aku mau coba ikut deh menjenguk Arman. Benar, mau ikut itu Pak. Iya, benar. Maafin aku ya, tadi aku Udah deh, kita sebut apa pas pulang sekolah ya. Ayo. Kita tepuk tangan dulu untuk penampilan dari rekan-rekan. Sudah bagus ya melakukan psikodrama dengan baik. Tadi Ibu sudah melihat selama proses psikodrama berlangsung, teman-teman sudah menjiwai atau mendalami perannya masing-masing gitu ya, dari mulai Shirley sebagai pemeran utama maupun teman-teman yang lain sebagai peranannya masing-masing gitu ya. Nah terus sekarang Ibu ingin tahu tadi perilaku-perilaku yang mungkin tidak disadari selama proses psikodrama, ada nggak? Ada. Apa tuh? Ada. Najwa apa? Tiba-tiba senyum. Oh tiba-tiba senyum gitu ya. Terus Lupa teks. dialog. Oh lupa dialog Iya. gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Bicaranya Kaku. terlalu Kaku, bicaranya terburu-buru. Iya. Iya. Berarti intonasinya gitu ya terburu-buru. Makanya tadi di penampilan pertama masih ada kekurangan-kekurangan. Nah makanya Ibu coba diulang lagi, tag lagi gitu ya. Nah di penampilan kedua sudah lebih baik gitu ya, teman-teman sudah memerankan peranannya sesuai dengan karakternya masing-masing gitu ya. Khususnya mungkin Shirley nih sebagai protagonis gitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih tanggapan dari observer Rahma. Menurut Rahma, teman-teman Rahma udah memerankan pemerannya dengan sangat baik, sudah sangat menjiwai sekali. Nah, terutama untuk Shirley sangat bagus sekali dalam mimik mukanya, terlihat julid-julidnya sangat bagus banget. Meskipun ada beberapa sesekali kelihatan sedikit canggung gitu, tapi mungkin kalau secara keseluruhan menurut observer sudah bagus penampilan dari teman-temannya gitu ya. Nah itu pendapat dari observer gitu ya. Nah sekarang Ibu ingin tahu nih, kita diskusi tanggapan dari anggota yang lain terhadap pelaksanaan psikodrama tadi gimana? Mau mulai dari siapa dulu? Tanggapan. Dari siapa dulu? Dari Najwa. Najwa? kalau perasaan Najwa mah kaku karena belum terbiasa. Oh, kaku karena belum terbiasa gitu ya melakukan aktivitas drama mungkin begitu ya. Terus yang lain gimana tanggapannya? Saya Bu. Ya,
Canggung sekaligus senang sih. Senangnya saya dapat mempelajari hal baru. Canggung sekaligus senang gitu ya. Terus kalau komentar Adam terhadap pemeran utama gimana? Sudah bagus Bu, sudah cukup mendalami perannya gitu. Oh, sudah bagus mendalami perannya gitu ya. Najwa setuju juga? Oh, 10 nilainya ya dari Najwa gitu ya. Terus kemudian Anwar, Gimana Bu? tanggapannya gimana tuh? Terkait pemeran utama? Iya, pemeran utama. Bagus sih Bu. Cuman sedikit pasti ada kata-kata yang sedikit canggung atau sedikit kagok. Ini ya, ada apa namanya? Kan kita biasa mungkin menggunakan bahasa daerah gitu ya. Ketika menyesuaikan ke bahasa Indonesia agak canggung gitu ya. Nah, itu Agak kaku, mungkin ya. susah. Agak kaku susah gitu ya. Kalau pemeran yang lainnya udah gimana tuh? Udah bagus? Udah bagus. Oh, udah bagus. Tinggal Perbaiki. diingat-ingat teksnya aja. Nah, ingat-ingat dialognya ya, gitu ya. Nah, berarti latihan kalau jadi artis tuh seperti itu, gitu kan, yang latihan dialog, gitu ya. Siapa tahu nanti di sini ada yang jadi artis, kan, gitu ya. Nah, gitu. Kalau Najwa sendiri gimana? Ya bagus sih Bu, udah bagus, udah sesuai dengan perannya. Sudah sesuai dengan perannya. Cuman yang lain- agak canggung aja, ragu-ragu buat memaparkan dialognya tuh Bu. Ya, ragu-ragu memaparkan dialognya, gitu ya. Ekspresinya juga. Iya, ekspresinya udah bagus sih Bu segitu. Udah ekspresinya udah bagus ya. Udah bagus, apalagi kalau nanti teman-teman sering latihan gitu ya, itu mungkin akan lebih lebih matang lagi ketika proses psikodrama gitu ya. Nah, jadi dari ibu pribadi sudah bagus semuanya, tapi mungkin karena waktu latihan kita juga yang singkat gitu ya, jadi belum maksimal gitu ya penampilannya. Tapi kalau secara keseluruhan ibu bisa katakan udah bagus, dengan waktu yang singkat kalian sudah bisa memerankan itu gitu ya. Harus memasang ekspresi julid ya kalau kata Ahmad gitu ya. Dan karena Shirley itu orangnya acuh gitu kan ya. Jadi ya itu mungkin tantangannya ketika di proses psikodrama ini gitu ya. Nah, terus kemudian dari kegiatan ini, pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari permainan psikodrama? Siapa dulu? Shirley, silahkan. Pembelajaran yang dapat kita ambil tuh berarti pentingnya kita peduli terhadap sesama, dan kita juga harus mampu bekerja sama, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain juga. Ya bagus ya, Shirley. Nah sekarang siapa lagi? Ya. Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya menjaga kebersamaan dan tetap saling menghormati satu sama lain, dan pentingnya menjaga hubungan satu sama lain. Iya ya, dengan teman sebaya gitu kan ya. Terus berlatih bagaimana teman-teman itu memahami perasaan orang lain gitu kan ya. Nah itu, terus kemudian apa sih perasaannya gitu ya. Kalau kita justru nggak bisa paham terhadap orang lain itu akan seperti apa? Perasaan kita. Dia kurang nyaman. Kurang nyaman ya. Iya. Kalau kita tadi bersikap acuh terus, kita kan sebetulnya nggak nyaman juga. Nanti kalau tadi di cerita itu, kalau sakit, jangan-jangan nanti orang lain nggak peduli juga dengan kita, gitu kan ya. Nah itu makanya penting sekali memahami perasaan orang lain, gitu ya. Nah sekarang apakah teman-teman menjadi tahu ternyata kalau empati itu bisa dilatih ya? Bisa ya. Tadi kan melalui latihan psikodrama, kita belajar bagaimana memahami perasaan orang lain, terus tergerak tuh ingin membantu orang lain gitu ya. Kalau ada yang sakit, teman-teman jenguk kan? Nah itu gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman itu bisa mengembangkan sikap empati ya melalui apa? Melalui latihan gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah setelah melakukan kegiatan ini gitu ya, apa sih manfaat yang paling terasa atau pengalaman apa yang teman-teman dapatkan dari psikodrama ini? Apa? Pengalaman ketika melaksanakan psikodrama tadi gimana pengalamannya? Kita jadi lebih tahu pentingnya akan kebersamaan. Pentingnya akan kebersamaan gitu ya, saling tolong menolong dengan yang lain gitu kan ya. Nah terus kemudian ada nggak sih perbedaannya sebelum melakukan konseling kelompok
teknik psikodrama dengan setelahnya? Ada nggak perubahannya? Ada. Apa tuh? Ya misalnya kalau tadinya kita tuh cuek ya, kita harus lebih meningkatkan lagi rasa peduli kita terhadap orang lain. Terus ya menjaga kebersamaan aja. Menjaga kebersamaan. Ya Rahma, ada nggak perubahan perilaku yang Rahma rasakan? Ya jadi lebih tahu kalau ternyata sikap empati itu bisa dilatih. Ya, sikap empati itu bisa dilatih gitu ya. Bagaimana kita itu melatihnya setiap hari, mungkin dari hal-hal terkecil aja, seperti menanyakan, Najwa, kenapa Najwa hari ini sepertinya murung? Kan bisa seperti itu ya. Atau ini mah jangan yang tadi, yang perilaku sebelumnya, mau Najwa murung atau enggak juga, biarin aja, gak peduli. Gitu ya. Jangankan kita mau membantu gitu kan ya, bertanya pun enggak gitu kan. Nah itu jadi penting sekali bagi kita bersikap empati terhadap orang lain, memahami apa yang menjadi perasaan orang lain gitu ya. Terus bantuan apa yang bisa kalian lakukan terhadap ya lingkungan sekitar gitu kan ya. Pernah mungkin membantu orang tua nyebrang jalan? Pernah. Ya, atau mungkin misalkan membantu orang tua di rumah, kan kayaknya ibu kita sedang kerepotan nih, dibantu gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuk perwujudan empati kita terhadap lingkungan kita gitu ya. Nah jadi ibu berharap dari kegiatan ini teman-teman bisa melakukan perubahan perilaku ya, yang dari tadinya misalnya cuek menjadi lebih aktif, lebih paham terhadap orang lain. Kalau tadi misalkan Najwa, saya itu bingung nih cari temennya yang baik itu yang seperti apa karena takut dimanfaatkan gitu ya. Berarti belajar kita itu di pikiran kita itu pikiran-pikiran yang positif ya gitu. Nah seperti itu kurang lebihnya. Nah saat ini teman-teman, ibu sudah share link di grup ya untuk mengisi lembar kerja ya, lembar kerja dan angket kepuasan dari layanan ini. Silahkan dibuka HP-nya. Ya, silahkan. Sudah ada ya linknya ya? Nah, diisi sesuai dengan pengalaman tadi teman-teman mengikuti kegiatan konseling ini. Sejujur-jujurnya, silahkan diisi.
Udah selesai belum? Udah aja, dikit aja. Udah Bu. Udah ya? Ya. Udah selesai. Nah, udah selesai ya Ya. isinya. Nah, kita sampai pada penutup ya. Kita akan akhiri kegiatan konseling kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah hadir ke ruang BK dan mengikuti kegiatan konseling kelompok gitu ya. Nanti untuk tindak lanjut dari kegiatan ini Ibu akan observasi nih, lakukan pengamatan apakah teman-teman itu sudah ada perubahan perilaku atau belum. Nah, jika dimungkinkan nanti kita ada pertemuan berikutnya di minggu depan mungkin atau 2 minggu ke depan. Ya, siap? Siap. Siap ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa lagi. Ya, kalau tadi dipimpin oleh Adam, sekarang mau siapa? Rahma. Boleh. Ya, silakan. Setelah mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Sekarang silakan kembali ke kelas lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya.